Kawan-kawan pemerintah sangat memahami bahwa masyarakat atau publik itu membutuhkan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang perkembangan terkini program prioritas pemerintah atau PHTC serta langkah perbaikan jika ada hambatan di lapangan. Jadi konferensi pers kita pada siang hari ini merupakan hasil pembahasan bersama antara kantor staf presiden dan Badan Komunikasi Pemerintah untuk menyampaikan update pelaksanaan dan capaian program prioritas dan PHTC kepada publik secara ringkas, tegas, dan berbasis data. Jadi kawan-kawan per 2 Maret 2026, KSP ini sudah menerima dan mengompilasi laporan resmi, sedikitnya ada 20 kementerian dan lembaga yang mengirimkan datanya kepada KSP, kemudian akan diolah dan akan langsung disampaikan kepada kawan-kawan. Dan kemudian data tersebut akan menjadi dasar penyusunan daftar progres program prioritas Presiden. Dan penyampaian program ini merupakan bagian dari komitmen transparansi pemerintahan Presiden Prabowo. Publik harapannya dapat informasi langsung mengenai capaian, tantangan, serta langkah akselerasi ke depan, serta dapat mengonfirmasi langsung. Kita akan langsung dengarkan keterangan pers yang akan disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Bapak M. Kodari. Kami persilakan. Terima kasih, Livi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dan insya Allah akan berjumpa setiap minggu secara rutin dalam rangka kantor staf presiden bekerjasama dengan Bakom pemerintah menyampaikan perkembangan terkini terkait capaian program prioritas nasional. Pada kesempatan hari ini saya masih sendiri, tetapi harapannya minggu-minggu yang akan datang bisa ditemani oleh 1 atau 2 menteri atau kaban ya untuk menyampaikan topik-topik yang relevan yang terkait dengan kementerian masing-masing. Saya akan membacakan materi-materi yang sudah disampaikan oleh KL dan sudah kita buat ringkasannya supaya mudah diakses oleh teman-teman. Saya akan mulai sekarang. Yang pertama adalah progres program prioritas program makan bergizi gratis atau MBG oleh Badan Gizi Nasional. Program makan bergizi gratis telah menjangkau 61.239.037 penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini didukung oleh 24.443 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di berbagai daerah. Sebanyak 32.869 SPPI bertugas memastikan operasional berjalan sesuai dengan standar. Sebanyak 8.700 SPPG telah memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLAS. Program ini juga melibatkan 94.056 pemasok termasuk 38.938 UMKM. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Jumlah SPPG ditingkatkan menjadi 32.000 unit untuk memperluas cakupan. Sekitar 70% belanja bahan pangan berasal dari produk lokal. Program ini tidak hanya meningkatkan gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi desa. Implementasi terus diperkuat melalui pengawasan kualitas dan tata kelola. Yang kedua, revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahun 2025 yang lalu, pemerintah telah melakukan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan atau sekolah, melampaui target awal yang jumlahnya 10.440 satuan pendidikan. Ya, jadi tahun 2025 revitalisasi ini melebihi target, teman-teman.
Untuk sekolah vokasi, 2026 satuan pendidikan telah direvitalisasi dengan capaian 97%. Program ini memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, fokus pada ruang kelas, fasilitas belajar, dan lingkungan sekolah. Program berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun untuk tahun 2026 dialokasikan kembali 11.744 satuan pendidikan dengan pagu 14,06 triliun rupiah. Pemerintah juga mengusulkan tambahan melalui anggaran biaya tambahan atau ABT sebesar 89,49 triliun rupiah. Jadi anggaran pendidikan kita ini masih akan meningkat, teman-teman, dari yang ada sekarang. Usulan ini bertujuan mempercepat revitalisasi hingga 60.000 satuan pendidikan. Ya, jadi luar biasa peningkatan pada tahun 2026. Program ini mendukung pemerataan kualitas pendidikan, revitalisasi menjadi bagian penguatan sumber daya manusia nasional. Revitalisasi dilakukan secara bertahap dan terukur, fokus pada perbaikan sarana dan prasarana belajar. Pemerintah menyesuaikan prioritas berdasarkan kebutuhan daerah. Program ini memperkuat pemerataan kualitas pendidikan, dukungan anggaran disiapkan melalui mekanisme resmi, pelaksanaan dikawal agar tepat sasaran. Dana revitalisasi tidak lagi dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan langsung oleh Kemendikdasmen. Dana disalurkan langsung ke sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola dengan partisipasi masyarakat. Ya, saya ulangi, dana disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola dengan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan teknis oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP yang melibatkan masyarakat didampingi tim teknis perencana dan pengawas sebanyak 7-10 orang serta pelaksana pembangunan sebanyak 20-30 orang per satuan pendidikan. Tahun lalu saya dan teman-teman KSP melakukan verifikasi lapangan, Mbak Livi, ya, dan kita menyaksikan bagaimana program revitalisasi sekolah ini juga membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana pelaksana pembangunan sampai 20-30 orang per satuan pendidikan. Jadi bisa dikalikan nanti 60.000 ya lapangan kerja yang akan terbuka. Estimasi sekitar paling tidak 650.000 lah ya untuk 16 satuan pendidikan. Kalau angkanya dinaikkan lagi menjadi 40 orang per sekolah. Yang ketiga, revitalisasi PHTC Madrasah 2025-2026 di Kementerian Agama. Jadi sekolah kita kan ada sekolah umum dan ada juga sekolah agama atau disebut dengan madrasah. Sebanyak 2.120 madrasah telah diusulkan dalam program revitalisasi PHTC ini. Dari jumlah tersebut 1.408 madrasah memenuhi kriteria. Program ini memperkuat sarana pendidikan berbasis madrasah, jadi fokus kepada madrasah. Skema pelaksanaan melalui pendekatan selektif, program ini mendukung peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. Pelaksanaan dilakukan melalui skema 556 single year contract atau SYC dan 852 multi year contract atau MYC. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas pembiayaan. Pemerintah memastikan proses berjalan sesuai regulasi. Program ini memperluas akses pendidikan yang layak. Monitoring dilakukan sesuai ketentuan anggaran. Nomor 4, sekolah terintegrasi. Ya, jadi sekarang selain sekolah rakyat juga insya Allah akan ada sekolah terintegrasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program sekolah terintegrasi menargetkan 500 sekolah pada tahun 2026. Saya ulang, 500 sekolah pada 2026. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan layanan pendidikan secara lebih terpadu. Ya, memperkuat ada sekolah rakyat, ada sekolah integrasi. Landasan hukum sedang disiapkan dalam bentuk inpres. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 60 triliun melalui
ABT. Program ini menjadi bagian penguatan sistem pendidikan nasional. Jadi teman-teman, anggaran pendidikan kita ini akan naik lagi, akan ada tambah lagi, ya, ini sekitar 60 triliun untuk sekolah terintegrasi. Sekolah terintegrasi dirancang untuk mempercepat peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Pendekatan dilakukan melalui kebijakan terpusat dengan pelaksanaan bertahap. Program ini mendukung transformasi tata kelola pendidikan. Implementasi dilakukan sesuai dengan kesiapan regulasi. Pemerintah memastikan arah kebijakan tetap selaras dengan target nasional. Nomor 5, program Kartu Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi atau dikenal dengan nama KIP Kuliah di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada tahun 2026, KIP Kuliah mendukung keberlanjutan studi 1.047.221 mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi yang dibantu beasiswa oleh pemerintah 1 juta lebih, Pak Livi, ya, tahun 2026. Per Maret 2026, penyaluran semester genap tahun ajaran 2025-2026 telah terrealisasi kepada 175.833 mahasiswa dengan nilai 1,6 triliun dan 135.141 mahasiswa lainnya telah masuk tahap SP2D sebesar 1,27 triliun. Target penyaluran hingga Maret 2026 direncanakan mencapai 85%. Jumlah pendaftar di tahun 2026 mencapai 532.421 orang. Saya ulang ya. Jumlah pendaftar 2026 mencapai 532.421 orang, menunjukkan tingginya kebutuhan akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu. Dari sisi regulasi, Kemdikti-Saintek telah menetapkan Permen Dikti-Saintek nomor 2 2026 sebagai dasar tata kelola baru KIP Kuliah. Kebijakan baru ini memastikan layanan lebih tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. Tantangan utama terletak pada perbedaan kesiapan pelaporan data PP Dikti antar perguruan tinggi. Jadi ini perguruan tinggi juga punya peran yang besar bagi terlaksananya program ini. Pemerintah melakukan penguatan monitoring, asistensi teknis, dan penetapan cut-off pelaporan untuk mempercepat verifikasi tanpa mengurangi akurasi. Nomor 6, Program Indonesia Pintar Madrasah Kementerian Agama. Program Indonesia Pintar atau PIP Madrasah merupakan instrumen bantuan pendidikan bagi peserta didik madrasah di bawah binaan Kementerian Agama yang mencegah putus sekolah dan memastikan keberlanjutan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini menyasar jenjang paling bawah, ya, Raudatul Atfal, kemudian naik kepada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, hingga Madrasah Aliyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Integrasi data penerima dilakukan berbasis pemutakhiran DTKS DTSEN serta verifikasi satuan pendidikan untuk menjaga ketetapan sasaran. Jadi sekarang program-program kita itu termasuk program-program pendidikan Mbak Livi, supaya akurat itu sudah tidak kuota-kuota lagi, tapi langsung lihat berapa yang layak memenuhi persyaratan dan datanya melalui DTSEN. PIP Madrasah juga terintegrasi dengan agenda penguatan layanan dasar pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan berbasis keagamaan. Dalam konteks capaian program prioritas Kemenak 2026, penerima manfaat program pendidikan termasuk dukungan MBG dan CKG mencakup jutaan siswa madrasah yang tersebar di 38 provinsi. Sebaran penerima manfaat menunjukkan dominasi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menjadi kantong besar siswa madrasah. Memang penduduknya juga 3 provinsi itu sangat besar. Program ini berjalan paralel dengan revitalisasi PHTK madrasah serta digitalisasi madrasah guna meningkatkan kualitas sarana dan pembelajaran. Dengan demikian, PIP Madrasah tidak hanya
menjaga akses tapi juga memperkuat kualitas dan keberlanjutan pendidikan secara nasional. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, pendidikan itu tema dasarnya dua saja, satu akses, dua kualitas. Jadi pemerintah menyadari betul bahwa yang harus diperbaiki bukan cuma akses tetapi juga kualitas. Yang ketujuh, sekolah rakyat Kementerian Sosial. Per 12 Januari 2026 telah diresmikan 166 sekolah rakyat rintisan di 34 provinsi dan 131 kabupaten kota. Mungkin teman-teman sebagian ikut acaranya di Kalimantan Selatan ya, langsung oleh Pak Prabowo pada waktu itu. Total siswa 15.954 orang dari keluarga miskin ekstrim. Ya, kalau teman-teman ingat nama Naila, nah itulah contohnya ya. Naila itu adalah contoh salah satu siswa sekolah rakyat. Tahun 2026 sedang dibangun 104 sekolah rakyat permanen. Ya, sedang dibangun sekolah rakyat permanen. Sekolahnya besar, wilayahnya, daerahnya, lahannya juga luas. Salah satu yang saya sudah lihat di kota Palangkaraya, pada waktu itu sedang pengolahan lahan, beberapa bulan yang lalu saya lihat. Program ini seperti teman-teman ketahui menyasar desil 1 sampai 2 sebagai kelompok invisible people yang belum terjangkau layanan pendidikan. Anak-anak sekolah rakyat ini kalau nggak dibantu negara mereka putus sekolah. Sejumlah prestasi akademik telah diraih siswa sekolah rakyat di tingkat nasional. Kemudian penampilan mereka juga kalau teman-teman ingat itu kita saksikan pada acara peresmian di Kalimantan Selatan. Nomor 8, digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahun 2026 ditargetkan jumlah satuan pendidikan penerima PID atau panel interaktif digital, layar seperti ini ya, yang dipakai untuk anak-anak belajar di kelas, mencapai 16.719 satuan pendidikan ya, baik itu SMK, SLB, SKB dan PKBM di seluruh Indonesia. Jadi layar besar begini itu kalau teman-teman pernah lihat videonya, diangkut pakai perahu ya, sungai, diangkut naik gunung supaya kualitas pendidikan kita merata. Pemerataan perangkat digital, PID, laptop, hard disk, akses internet untuk satuan pendidikan di seluruh Indonesia sudah dilakukan. Dengan program ini, akses pembelajaran digital makin merata hingga wilayah terpencil, mempersempit kesenjangan kualitas pendidikan. Jadi ini salah satu revolusi pendidikan di Indonesia. Jadi sekolah yang terpencil pun bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan instrumen ini. Ya. Di dalamnya ada program-program pendidikan, bisa ditambahkan pakai eksternal hard disk, dan juga bisa diakses dengan internet. Yang ke-9, cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan. Program CKG pada Januari-Februari 2026 telah melayani 10.563.593 orang peserta. Pelayanan dilakukan di 9.543 puskesmas pada 514 kabupaten kota. Sebanyak 714.808 peserta telah mendapatkan pengobatan. Jadi terbukti bahwa yang CKG bukan cuma diperiksa tapi juga diobati. Apakah teman-teman di sini ada yang sudah ikut CKG? Kalau belum ada segera ikut. Sebanyak 7.577.364 peserta masih dalam tindak lanjut. Program ini dilanjutkan secara terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Target tahun 2026 adalah 130 juta penduduk. Ya, jadi ini salah satu program yang universal, menyasar seluruh penduduk Indonesia. Pelaksanaan diperluas melalui 10.300 puskesmas dan dukungan 66 KL. Program ini memperkuat deteksi dini penyakit. Himbauan sedikit boleh ya?
Jadi sebagian warga dia tidak mau CKG karena takut diketahui penyakitnya. Ya, tapi menurut saya akan lebih menakutkan kalau nanti nggak diperiksa, tahu-tahu penyakitnya sudah parah. Kalau diketahui atau terdeteksi dini, insya Allah bisa dan lebih mudah untuk diobati. Demikian pesan-pesan Mbak Lili, supaya lebih banyak yang ikut program yang bagus ini. Ya. Integrasi sistem pelaporan juga terus diperbaiki dan program ini menjadi pondasi penguatan kesehatan nasional. Jadi paradigma kesehatan kita dengan adanya CKG ini adalah lebih menekankan preventif ketimbang kuratif. Insya Allah nanti biaya yang harus dikeluarkan baik masyarakat maupun negara akan menurun kalau kegiatan CKG ini telah berjalan menyeluruh. CKG siswa madrasah di Kementerian Agama. Program CKG pada madrasah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat deteksi dini kondisi kesehatan peserta didik dan tenaga pendidikan di lingkungan pendidikan. Program ini menyasar 87.644 lembaga madrasah yang terdiri dari Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah dengan jumlah siswa 10.495.012 siswa serta guru 936.359 orang, termasuk juga tenaga pendidikan ya sebagai sarana layanan kesehatan. Berdasarkan sistem informasi manajemen pendidikan Islam tahun 2025-2026 hingga Januari 2026 tercatat 10.751 lembaga madrasah telah melaksanakan program CKG dengan 1.914.000 orang. Saya ulangi, 1.914.615 siswa yang telah menerima pemeriksaan kesehatan atau sekitar 12,26% dari jumlah lembaga madrasah dan 18,11% dari jumlah siswa sebagai sasaran program. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kerjasama antara sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Kementerian Agama menyiapkan data sasaran berupa lembaga madrasah, siswa, serta tenaga pendidikan, sekaligus menyusun panduan dukungan pelaksanaan program CKG. Kementerian Agama juga melakukan pendataan madrasah yang telah menerima layanan kesehatan serta menyiapkan dashboard informasinya. Dalam pelaksanaannya, program masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain perbedaan dukungan dari pemerintah daerah. Ini kita menghimbau dukungan penuh dari pemerintah daerah ya, karena ini untuk masyarakat di Bapak Ibu sekalian yang menjadi kepala daerah. Kemudian sebaran madrasah yang banyak terdapat di wilayah 3T, keterbatasan kebutuhan penyelarasan data lembaga madrasah agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. 11. Program pengentasan tuberkulosis dari Kementerian Kesehatan. Pengentasan TB terus diperkuat sebagai prioritas nasional dengan pendekatan berbasis deteksi dini, pengobatan terintegrasi, dan penguatan layanan kesehatan primer. Pada tahun 2025, capaian penemuan kasus TB mencapai 867.000 kasus. Ya, dengan sekitar 810.000 kasus. Memulai pengobatan serta sekitar 672.000 pasien menyelesaikan pengobatan dan sembuh. Data ini menunjukkan kemajuan signifikan sekaligus menjadi dasar akselerasi di tahun 2026 ini untuk mengejar target nasional eliminasi TB. Upaya percepatan dilakukan melalui integrasi screening TB dalam program CKG. Jadi di dalam CKG sekarang diintegrasikan juga screening TB. Sepanjang 2025, 20.618.799 orang telah di screening TB dengan kasus positif TB baru 26.802 kasus.
serta penguatan investigasi kontak yang menelusuri 454.186 kasus dan memberikan terapi pencegahan TB kepada 192.522 kontak. Tahun 2026 difokuskan pada perluasan layanan terpadu satu pintu, pengadaan alat X-ray dan point of care testing, serta monitoring terpadu pusat daerah untuk meningkatkan deteksi, kepatuhan pengobatan, dan keberhasilan penyembuhan. 12. Peningkatan kelas RSUD, ya, program dari Kemenkes. Program peningkatan kelas RSUD menargetkan 66 rumah sakit pada periode 2025-2027, ya, 3 tahun. Tahun 2025 sebanyak 22 RSUD telah memulai proses peningkatannya. Kalau tidak salah dari tipe D jadi tipe C, ya. Tipe D jadi tipe C. Sebanyak 12 RSUD telah selesai secara fisik atau 54,5%. Saya pelan-pelan nih bacanya karena penting, ya. Setiap RSUD dilengkapi 7 dokter spesialis dasar. Ada rumah sakitnya, kalau nggak ada spesialisnya amsyong juga, ya, terutama yang di daerah-daerah. Program ini meningkatkan akses layanan rujukan daerah. Pada minggu pertama April 2026 ditargetkan 21 RSUD siap diresmikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ikut nih kegiatannya, ya, di mana tempatnya, peresmiannya kita tunggu kabar dari Pak Menteri Kesehatan. Penguatan sarana dan peralatan medis terus dilakukan bertahap, distribusi tenaga kesehatan juga diperluas. Program ini mengurangi beban rujukan ke kota besar, ya, dan layanan juga pasti cepat karena nggak harus datang ke kota besar. Jangan bayangkan Jakarta, teman-teman, bayangkan seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, yang kepulauan, ya, itu kalau tidak disediakan kualitas rumah sakit yang bagus, ya harus ke ibu kota. Pemerintah memastikan pemerataan layanan spesialis. 13. Program Cetak Sawah Nasional Kementerian Pertanian. Program Cetak Sawah Rakyat CSR 2025 dilaksanakan di 17 provinsi, menunjukkan progres. Dari target 225.000 hektar, kontrak konstruksi telah mencapai 187.361 hektar atau 83,27%, dengan realisasi fisik konstruksi sebesar 95.717 hektar atau 51,09%. Seiring penyelesaian konstruksi, realisasi olah lahan tercatat 45.835 hektar dan realisasi tanam periode 1 Oktober 2025 hingga 1 Maret 2026 telah mencapai 9.167 hektar. Percepatan pelaksanaan kegiatan cetak sawah rakyat didukung dengan operasionalisasi 3.252 unit ekskavator yang tersebar di berbagai lokasi. Program cetak sawah rakyat menjadi langkah strategis dalam memperluas areal tanam, meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional, serta memperkuat fondasi ketahanan pangan secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi lahan-lahan yang selama ini kurang termanfaatkan dengan baik. 14. Penguatan ekosistem pemajuan kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan. Pada tahun 2025 sebanyak 133.263 masyarakat telah menerima manfaat program pemajuan kebudayaan. Terdapat 2.839 penerima dana Indonesiana. Pemerintah menetapkan 85 cagar budaya nasional. Sebanyak 514 warisan budaya tak benda telah diakui, dan program ini memperkuat identitas budaya nasional. Ngomong-ngomong, kemarin Pak Presiden buka puasa ya di museum, ya. Ya, itu menarik sekali tuh, koleksi museum nasional. Nanti kita mampir, bisa rame-rame ke sana. Buku sejarah Indonesia telah disusun dalam 10 jilid dengan total 8.000 halaman dan melibatkan 123 penulis.
Sebanyak 220 seniman dan 224 sekolah terlibat dalam gerakan seniman masuk sekolah. Program ini memperluas literasi sejarah, kolaborasi lintas komunitas budaya terus diperkuat, implementasi diarahkan pada keberlanjutan ekosistem budaya. Nomor 15, legalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih dari Kementerian Hukum. Sebanyak 83.585 koperasi telah sah berbadan hukum. Angka ini terdiri dari 74.841 koperasi desa Merah Putih dan 8.544 koperasi Kelurahan Merah Putih, serta perubahan lainnya. Legalisasi memperkuat kepastian hukum koperasi desa. Koperasi ini menjadi fondasi tata kelola. Program ini menjadi fondasi tata kelola ekonomi desa. Pemerintah memastikan penguatan regulasi dan pembinaan. Program ini menegaskan koperasi sebagai pilar ekonomi desa dan kepastian hukum menjadi instrumen penguatan kelembagaan. Kemudian nomor 16, masih dari Kementerian Hukum, bantuan hukum litigasi. Pada tahun 2025 sebanyak 9.193 penerima telah mendapatkan bantuan hukum litigasi. Jadi pemerintah bukan cuma membantu pendidikan, bantu kesehatan, juga bantu hukum, ya, litigasi. Angka ini mencapai 146,78% dari target. Realisasi anggaran mencapai 46,5 miliar atau 97,5%. Program ini memastikan akses keadilan bagi masyarakat. Layanan diberikan melalui PBH terverifikasi. Untuk tahun 2026 program belum berjalan karena proses revisi anggaran dan kontrak PBH. Pemerintah menyiapkan pembaruan skema kontrak. 17, PHTC Desa dari Kementerian Desa. Program PHTC Desa berfokus pada koordinasi akses layanan dasar. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi desa. Dana desa diarahkan mendukung prioritas Presiden. Implementasi dilakukan melalui berbagai unit kegiatan. Pendekatan terintegrasi lintas sektor diterapkan untuk tahun 2026. Target kegiatan mencakup berbagai unit sesuai dengan lampiran program. Koordinasi pusat daerah terus diperkuat, monitoring dilakukan secara berkala. 18, Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama atau RSPPU, produksi dokter spesialis. Jadi sekarang ada program baru teman-teman untuk memproduksi spesialis tidak hanya lewat kampus, tapi juga lewat rumah sakit, supaya bisa segera memenuhi kebutuhan dokter spesialis kita yang sangat besar. Ini merupakan suatu terobosan pendidikan spesialis oleh Kementerian Kesehatan pada khususnya dan pemerintah pada umumnya. Pada tahun 2025, 6 rumah sakit telah mendidik 167 peserta didik melalui skema hospital base. Program ini memperluas pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas pendidikan medis nasional. Program ini mendukung pemerataan tenaga spesialis. Tahun 2026 direncanakan penambahan 48 rumah sakit dan 55 program studi baru. Jadi ini peningkatan signifikan Mbak Livi. Tahun lalu 6 rumah sakit, tahun ini 48 rumah sakit. Program mencakup 7 spesialis dasar. Apa saja itu? Kanker, jantung, stroke, uro, nefro, dan seterusnya. Pemerintah memperkuat perawat, pemerintah memperluas akses pendidikan spesialis. 19, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah SPIP terintegrasi dari BKP. Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP terintegrasi telah mengevaluasi 73 kementerian dan lembaga, 22 pemerintah provinsi dan 313 pemerintah kabupaten kota. Sebanyak 24 kementerian lembaga dan 2 pemerintah kabupaten kota telah mencapai karakteristik terdefinisi. Program ini memperkuat tata kelola pemerintahan. Evaluasi dilakukan berbasis indikator terukur. SPIP menjadi instrumen akuntabilitas
pemerintah terus melakukan penajaman metodologi evaluasi. Sistem informasi juga dioptimalkan agar program ini dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal. 20. Perkembangan ekspor impor Januari 2026. Nilai ekspor Januari 2026 mencapai 22,16 miliar US dollar atau naik 3,39% secara year on year. Peningkatan didukung oleh ekspor non migas khususnya industri pengolahan. Data ini menunjukkan aktivitas perdagangan yang tetap berjalan, kinerja ekspor menjadi indikator ekonomi nasional. Pemerintah terus memantau dinamika perdagangan global. Nilai impor Januari 2026 mencapai 21,2 miliar US dollar atau naik 18,21% secara year on year. Peningkatan impor didorong oleh bahan baku dan penolong. Hal ini menunjukkan aktivitas industri domestik tetap bergerak. Pemerintah memastikan stabilitas perdagangan dan data ini menjadi bagian monitoring ekonomi makro. Kemudian khusus mengenai penanganan bencana di Sumatera, ini poin 21. Percepatan rehabilitasi pasca bencana Sumatera. Sebanyak 1.186 korban telah dievakuasi dengan 1.154 teridentifikasi melalui mekanisme Disaster Victim Identification atau DVI. Bantuan logistik meliputi 428,9 ton beras dan puluhan ribu makanan siap saji. Layanan kesehatan gratis mencapai 69.102 orang, sebanyak 58.799 layanan trauma healing diberikan, sebanyak 86 titik internet Starlink dipasang, sebanyak 47 jembatan diperbaiki, dan 191 alat berat dikerahkan, sebanyak 792 sorti penerbangan membawa 189 ton bantuan. Sebanyak 576 titik sumur bor dibangun, sebanyak 150 unit huntap tipe 36 dibangun di Aceh Tamiang, target penyelesaian April 2026. Poin 22, program prioritas perumahan dan huntap relokasi terpusat. Program ini telah merealisasikan 2.603 unit huntap bagi korban bencana. Realisasi LPP tahun 2025 mencapai 278.868 unit dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Ini di Kementerian Perumahan ya. Akad massal 50.030 unit ditargetkan pada akhir 2025. Program ini mempercepat kepemilikan rumah bagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Skema pembiayaan terus diperluas. Pembangunan rusun subsidi MBR Meikarta, ya ini ada yang spesial nih di Meikarta. MBR ada di Meikarta ada MBR-nya, sebanyak 141.000 unit telah memasuki tahapan land clearing. Ini dilaporkan langsung oleh Pak Menteri Perumahan kepada Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu. Alokasi BSPS atau renovasi rumah tahun 2026 ini meningkat besar sekali menjadi 400.000 unit rumah. Pemerintah memperluas akses hunian layak dan terjangkau. Ya, program ini merupakan keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah. Nomor 23, pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Ya, mohon maaf tadi ini sebetulnya harusnya data-data FLPP dan BSPS ini serta Meikarta ini jangan masuk ke bagian penanganan bencana Sumatera. Tolong koreksi kepada tim KSP. Ya. Tolong dibedakan, ini yang khusus dengan penanganan Sumatera dengan program yang umum. Jangan nyasar ini, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini nyasar ini, saya udah terlanjur baca ini. Jadi tolong dengan penjelasannya tolong teman-teman bisa pisahkan. Kemudian sektor pertanian pasca bencana sebanyak 90.742 hektar sawah terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Program ini difokuskan pada pemulihan lahan pertanian agar petani dapat kembali berproduksi. Pemerintah memetakan tingkat kerusakan secara terukur. Penanganan diprioritaskan pada lahan rusak ringan dan sedang. Jadi yang segera bisa ditangani. Program ini menjaga stabilitas produksi pangan
di daerah terdampak. Upaya pemulihan dilakukan melalui intervensi teknis dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah memastikan agar dukungan alat dan tenaga lapangan tersedia. Bagian berikutnya ini, mengenai MBG, antisipasi pertanyaan ini mengenai kasus keamanan pangan ya. Soal keamanan pangan di Bengkulu ya. Pertama-tama kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 2 Ketahun Bengkulu Utara. Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama pemerintah. Setiap kejadian yang diduga terkait tidak pernah dianggap remeh dan pemerintah langsung menindaklanjuti. Mengenai seorang siswa bernama Fatih dari Min 2 Ketahun Bengkulu Utara yang wafat dan sempat dikaitkan dengan konsumsi paket MBG berupa burger. Namun hasil investigasi menyatakan, ini sudah dari kepolisian ya. Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa kematian siswa tersebut tidak berkaitan dengan program MBG. Fakta di lapangan menunjukkan siswa tersebut sempat pingsan sebelum memakan menu MBG yang dibagikan pada hari itu. Hasil pemeriksaan medis CT scan di Rumah Sakit Bayangkara menunjukkan adanya pendarahan otak, bukan gejala klinis keracunan makanan. Uji laboratorium BPOM terhadap sampel makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Giri Kencana menunjukkan hasil negatif terhadap bakteri E. coli maupun cemaran bahaya lainnya. Pemerintah memberikan perhatian pada MBG dan untuk itu kami mengupdate data terbaru per 2 Maret 2026 program MBG telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ini tadi sudah ya di depan ya. Ini sudah di depan jadi saya kira tidak usah diulangi lagi. Sampai dengan 28 Februari 2026 secara nasional teridentifikasi 96 kejadian menonjol terdiri dari 52 kejadian pada Januari, 44 kejadian pada Februari. Data ini menunjukkan tren penurunan pada Februari dibandingkan dengan Januari 2026. Sebagai langkah korektif dari BGN, 47 unit SPPG telah diberhentikan sementara operasionalnya, dilakukan evaluasi operasional menyeluruh, percepatan sertifikasi SLAS, peningkatan pelatihan penjamah pangan, penguatan pengawasan bersama Pemda dan instansi kesehatan, serta keselamatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Staf Kepresidenan Bapak M. Kodari atas penjelasannya. Dan itu dia tadi kawan-kawan wartawan konferensi pers terkait dengan perkembangan terkini pencapaian program prioritas nasional pemerintah. Dan rencananya ini akan kami lakukan setiap minggu. Jadi kami berharap kawan-kawan media bisa memberikan masukan kepada kami terkait isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat yang harus segera kami jawab, begitu. Untuk sesi kali ini kita sudahi. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan wartawan. Kita jumpa lagi minggu depan.